Izin taruh nama dia Muhammad Gifar Syatazaki, STB 3746. Izin menjelaskan tentang pasal-pasal keadilan restoratif, diversi dan penyelesaian hukuman bagi anak di bawah 12 tahun. Yang pertama adalah restoratif justice atau keadilan restoratif. Pengertian restoratif justice atau keadilan restoratif diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga, korban, keluarga korban atau keluarga pelaku, dan pihak lain yang saling terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dalam penjelasan umum UU SPPA dijelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan anak, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang SPPA, keadilan restoratif adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu pelaksanaan perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 7 UU Undang-Undang SPPA. Selanjutnya, penjelasan mengenai diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian penjelasan umum UU SPPA. Diversi secara tegas disebut dalam pasal 5 ayat 3 bahwa dalam sistem peradilan pidana, anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat 1 UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun definisi keadilan restoratif dapat disimak dalam hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. Diversi ini bertujuan untuk A. Mencapai perdamaian antar korban dan anak. B. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Itu diatur dalam pasal 6 Undang-Undang SPPA. Benar bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang SPPA. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan pada pasal 7 ayat 2 UU SPPA. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan A. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kemudian mengenai penangkapan perlu diketahui bahwa anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah satunya adalah tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, sebagaimana disebut dalam pasal 3 huruf G UU SPPA. Jadi sudah merupakan hak anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir.
Konsep penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Demikian yang disebut pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang SPPA. Masih berkaitan dengan pasal 32 ayat 1 UU SPPA memberikan syarat penangkapan terhadap anak sebagai berikut. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih. Maka dari itu, untuk anak yang di bawah 12 tahun dan melakukan tindak pidana yang hukumannya kurang dari 7 tahun, maka anak tersebut tidak harus ditahan atau dilakukan tindakan pidana. Selanjutnya adalah penyelesaian hukuman bagi anak yang berumur kurang dari 12 tahun. Penyelesaian hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana di bawah usia 12 tahun akan dilakukan melalui diversi. Diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. PP tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2015. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari permasalahan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam hal diversi diperlukan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat. Itu tertuang dalam pasal 5 ayat 2 PP nomor 6 tahun 2015. Proses diversi itu diwajibkan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum. Adapun kesepakatan hasil diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan dan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau pada pelayanan masyarakat. Jadi, kesimpulannya untuk penyelesaian hukuman anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 tahun, maka akan dilakukan diversi dan sebisa mungkin tidak akan dilakukan tindakan penyelesaian perkara melalui peradilan pidana. Selanjutnya yang saya masih bingung dalam SPPA adalah bagaimana jika seorang anak di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana yang tindak pidananya itu dapat mengakibatkan hukuman yang lebih dari 7 tahun dan tindak pidana tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh anak, mengingat bisa jadi tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berumur kurang dari 12 tahun tetapi tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa. Karena dalam masyarakat biasanya walaupun anak tetap saja meskipun mereka kurang dari 12 tahun tetapi mereka telah melaksanakan atau melakukan tindak pidana yang menurut masyarakat tidak dapat diterima lagi, maka anak tersebut wajib atau pantas dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun dalam SPPA menyebutkan bahwa anak yang kurang dari 12 tahun tidak dapat dilakukan peradilan pidana. Maka dari itu saya akan tanyakan bagaimana jika ada seorang anak yang berumur kurang dari 12 tahun melakukan tindak pidana yang berat seperti dia sebagai kurir narkoba atau
atau sebagai penyalahguna narkoba dengan hukuman yang lebih dari 7 tahun, itu apakah tetap dilakukan diversi atau dilakukan sistem dengan peradilan pidana yang sudah berlaku. Sekian, terima kasih.